Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini akan membahas tentang perkembangan, perbedaan individual dan jenis kebutuhan anak SD, beserta implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Jadi perbedaan individual pada anak usia SD. Yang pertama, perbedaan individual anak SD terlihat pada aspek perkembangan seperti fisik, intelektual, moral, maupun aspek kemampuan. Dan yang kedua, perbedaan pada aspek perkembangan fisik jelas terlihat dari berbagai bentuk, berat, tinggi badan. Selain itu, perkembangan fisik juga dapat diidentifikasikan dari segi kesehatan anak. Sedangkan perbedaan pada aspek perkembangan intelektual dapat dilihat sejalan dengan tahapan usia. Kemampuan anak pun meningkat, namun demikian karena pengaruh berbagai faktor, kemampuan di antara anak-anak tersebut bisa berbeda. Misalnya, si A pada usia 7 tahun sudah bisa membuat suatu karangan yang bersifat aplikasi dari suatu konsep, namun si B masih belum bisa melakukan apa yang dilakukan si A, padahal mereka umurnya sama. Yang ketiga adalah Piaget dan Colbert. Masing-masing mempunyai pandangan tersendiri tentang perbedaan pada aspek perkembangan moral. Piaget mempunyai pandangan bahwa moralitas berkembang pada dua tahap utama, yaitu tahap hambatan moralitas dan yang kedua moralitas kerjasama. Sedangkan Colbert melukiskan tiga tingkatan alasan moral, yaitu pra-konvensional morality, conventional morality, dan post-conventional morality. Dan yang keempat, perbedaan kemampuan seorang anak bisa mencakup perbedaan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, atau perbedaan kemampuan kognitif. Faktor yang menonjol dalam membentuk kemampuan kognitif adalah faktor pembentukan lingkungan yang alami dan yang dibuatnya. Selanjutnya, jenis-jenis kebutuhan anak usia SD terbagi menjadi 4. Yang pertama, istilah kebutuhan dorongan atau motif pada kehidupan sehari-hari sering digunakan secara bergantian. Namun demikian, secara konsep ada perbedaan di antaranya. Kebutuhan lebih mengacu pada keadaan, di mana seseorang terdorong melakukan sesuatu karena adanya kekurangan pada jaringan-jaringan yang ada dalam dirinya, yang lebih bersifat fisiologis. Sedangkan dorongan atau motif merupakan kebutuhan tingkat tinggi yang bersifat psikologis. Yang kedua, banyak ahli di bidangnya melakukan penggolongan terhadap aspek-aspek kebutuhan, dan pada umumnya bisa dikatakan sama intinya. Cole dan Bush membagi kebutuhan menjadi dua golongan, yaitu fisiologis dan psikologis. Sedangkan Maslow membagi kebutuhan menjadi 7 tingkatan atau jenjang dari yang mendasar hingga kebutuhan yang paling kompleks. Yang ketiga, dalam kaitannya dengan perbedaan individu pada anak usia SD, digunakan penggolongan kebutuhan oleh Didek berupa tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmania, perhatian, dan kasih sayang, dan kebutuhan untuk memiliki dan aktualisasi diri. Dan yang keempat, menurut Hartford menyatakan bahwa dalam pemenuhan beberapa kebutuhan anak, disiplin dapat digunakan. Sedangkan Dikeko dan Crawford mengajukan 4 sikap guru dalam memberikan dan meningkatkan motivasi siswa.